Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzuhul azim. Fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal gawus salamullah alaika rabbini biidnillah wa andur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Amma ba'du. Sohibul bait yang kami hormati, Al-Mukarramah Imam Jama' Usbuyah Desa Higarmana, yang terhormat ibu-ibu, kanak-kanak jamaah Usbuyah Desa Higarmana, dan protokol yang kami taati. Di hari yang penuh barokah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita masih diperkenankan untuk menghadiri acara mujahadah Usbuyah kanak-kanak. Sanjungan salawat salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya semoga senantiasa tercurah ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa ta'abihim ila yaumiddin. Selanjutnya salam ikroman wa tajiman wa mahabbatan yang tulus semoga senantiasa tercurah ke pangkuan aulia kekasih Allah min awalihim ila akhirihim, khususon khosok Gausu hada zaman wa awanihi radhiyallahu an wa ada alaina min barokatihim wa syafaatihim wa karomatihim wa amadana bi amdadihim kama yaliku bika wa bihim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dengan penuh damba, semoga beliau-beliau tersebut di atas, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Gausu hada zaman radhiyallahu an, senantiasa mengelurkan syafaat tarbiyahnya, barokah nadrohnya serta dukungan doa restunya, sehingga acara mujahadah Usbuyah kanak-kanak pada hari ini benar-benar membuahkan manfaat, maslahat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk memberikan kuliah wahidiyah pada hari ini, sungguh kami bungkam 1000 bahasa hanya mampu menyampaikan terima kasih teriring doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Ibu-ibu, kanak-kanak yang berbahagia, marilah kita mengadakan permohonan kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kami sampaikan nanti benar-benar selalu mendapat hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaat tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadrah barokah gaus hada zaman radhiyallahu an, sehingga membawa peningkatan-peningkatan khususnya dalam kesadaran kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya syafi'al halqi salatu wassalam alaika nurul halqi hadiyal anam wa aslahu warhahu adrikni faqadolam tu abadan wa rabbini wa laisali ya sayyidi siwaka fa inna kuntu syahsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal gausus salamullah alaika rabbini biidnillah wa andur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Ya sayyidi ya ayyuhal gaus, ya sayyidi ya ayyuhal gaus, ya sayyidi ya ayyuhal gaus.
Al-Fatihah. Ibu-ibu, kanak-kanak yang kami muliakan, pada kesempatan yang penuh barokah ini, kita akan membahas tentang ajaran Wahidiyah, yaitu lillah billah. Lillah adalah segala amal perbuatan apa saja, lahir maupun batin, baik yang wajib, sunnah, dan mubah. Lebih-lebih yang berhubungan langsung kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam maupun yang berhubungan dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Asal bukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, supaya disertai dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas tanpa pamrih, semata-mata karena Allah. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya atau menjalankan agama. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Sedangkan bila adalah menyadari dan merasa bahwa segala kehidupan termasuk gerak-gerik kita lahir batin, semua itu adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Asy-Syafat ayat 96 yang artinya, dan Allah yang menciptakan kamu sekalian dan apa yang kamu perbuat. Quran surat Asy-Syafat ayat 96. Dari pengertian dalil di atas dijabarkan bahwa sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari supaya berusaha agar setiap kegiatannya bernilai ibadah, baik itu yang berhubungan langsung kepada Allah. Seperti apa? Kalau yang berhubungan seperti Allah, anak-anak? Sholat. Terus apa lagi? Zakat, betul. Apa lagi? Puasa. Terus apa lagi? Sholawat. Juga terus kemana kalau kita melaksanakan ibadah? Ya, haji ataupun mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak berhubungan langsung kepada Allah pun, seperti bekerja, tidur, makan, terus mandi, dan lain-lain, seluruh tadi supaya diniati beribadah kepada Allah, yaitu yang disebut lillah. Lillah itu lillahi ta'ala. Jadi dengan mengerjakannya dengan ikhlas, ya, tanpa pamrih, semata-mata kepada Allah, ibadah saja kepada Allah, ya. Kalian juga bersolawat ini harus dengan tanpa pamrih, dengan hati yang ikhlas, ya. Jangan karena ada sesuatu, ada makanan atau dikasih uang, nggak boleh begitu, ya. Harus karena Allah. Kita itu kan hidup di dunia itu hanya untuk beribadah kepada Allah, yaitu dengan lillah ajaran Wahidiyah, yaitu pertama itu tadi lillah, yaitu lillahi ta'ala. Lanjut. Jadi bukan karena pahala ataupun takut siksa, karena aku ingin mendapatkan pahala. Enggak, ya, itu yang mengurus pahala itu semua itu hanya Allah. Kita mah melaksanakan saja, ya, tugas kita, ya. Di samping itu juga didasari billah. Nah, kalau billah itu yaitu dalam melaksanakan ibadah itu yang menggerakkan adalah Allah. Jadi kita itu pergi ke sekolah. Terus pergi ke apa lagi kalian suka mengerjakan anak-anak mah? Ke sekolah, terus kemana lagi selain udah pulang sekolah? Apa, Saban? Sekolah agama, ya. Udah sekolah agama apa yang dikerjakan sorenya? Ya, mengaji sore, terus mengaji maghrib sampai jam 9 malam baru pulang. Nah, itu teh yang menggerakkan siapa? Allah. Jikalau kita tidak digerakkan sama Allah, kita terus nggak bisa apa-apa, ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu harus ingat di dalam hati kalian, bahwa yang semua menggerakkan badan kita untuk pergi kemanapun itu adalah Allah. Nah, begitu, ya. Siap, anak-anak? Siap, ya. Sebab padol Allah lah kita bisa mengerjakan segala aktivitas tuh. Segala aktivitas kita itu oleh Allah yang menggerakkan kita. Kalau tidak digerakkan oleh Allah, kita tidak akan bisa apa-apa, ya. Aktivitas atau kegiatan sehari-hari yang telah kita niati lillah tadi. Diniatin apa kalau kita mengerjakan sesuatu teh? Lillahi ta'ala. Lillah itu ajaran Wahidiyah. Lillah billah, lillahi ta'ala. Segala sesuatu itu semata-mata karena Allah, tidak karena ada pahala ataupun takut siksa, ya, kita mengerjakannya. Dan kita itu harus continue atau membiasakan dengan lillahi ta'ala, gitu, ya.
Ibu-ibu dan kanak-kanak yang berbahagia, apabila seluruh aktivitas kegiatan dalam 24 jam nih, perputaran hari 24 jam ya, dari pagi sampai pagi lagi itu 24 jam, sudah menerapkan lilah-bilah, maka jelas kita termasuk orang yang mendapat hidayah. Hidayah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau sebaliknya, berarti kita dalam beribadah hanya apa? Linafsi, menuruti hawa nafsu yang akan menjerumuskan kita ya, yang akan menjerumuskan kita, atau mengikuti hawa nafsu, maka kita dapat digolongkan orang yang sesat. Tuh, mau nggak jadi orang yang sesat? Tidak ya, kita harus menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Nah, dengan apa untuk menjadi anak yang soleh dan solehah itu kita harus gimana caranya, Bu? Nah, kita itu juga harus menurut kepada orang tua. Apa yang dikatakan orang tua kalian ya? Kata orang tua kalian teh, ayo nak, sudah waktunya ini mau sekolah. Bangun segera ya. Bangunnya jam berapa ini pagi-pagi? Bangunnya jam berapa yo? Jam 5. Nah, sekarang waktunya agak cepat ya sekolah. 4:30. Terus apa dulu yang dikerjakan? Itu mandi, terus sholat subuh ya. Kalau mengaji dulu ya. Nah itu terus langsung sekolah. Sekarang kan jam 7:30 sudah harus ke sekolah. Alhamdulillah ya. Nah gini, maka kita dapat digolongkan orang yang sesat kalau tadi menuruti hawa nafsu ya, tidak menurut dan tidak mendapat petunjuk dari Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Al-Qasas ayat 50 artinya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Qur'an, Quran surat Al-Qasas ayat 50. Nah, dari dalil di atas jelas apabila kita tidak lilah-bilah otomatis linafsi bin nafsi. Untuk itulah mari kita dalam kesempatan yang mulia ini bersama-sama mengoreksi diri. Sudahkah dalam beribadah selalu kita niati lilah-bilah tadi? Harus dibiasakan saban, Rizki ya. Ya, harus dibiasakan dengan niat di dalam hati. Sok niat tara. Tadi niatnya naon dia udah matur, udah niat sholawat, iya, udah niat lillahi ta'ala. Iya kan udah niat dari tadi ya, udah matur itu ya. Itu alhamdulillah. Itu sebaliknya termasuk orang yang sesat dan yang setiap langkah mengikuti hawa nafsu. Jangan ya. Ibu-ibu, anak-anak yang kami muliakan, apabila kita telah lilah-bilah dalam setiap perbuatan, maka jaminannya apa? Jaminannya apa? Kalau soleh, soleha tidak mengikuti hawa nafsu, jaminannya surga. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsi anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. An-Nazi'at ayat 40 sampai 41 yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Mau masuk surga? Mau. Ya itulah yang kita yang kita impikan, yang kita doakan. Semoga kita, orang tua kita semuanya masuk surga. Alhamdulillah, semoga cita-cita kita terkabul dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ayat di atas sebagai motivasi bagi kita untuk selalu berusaha menerapkan ajaran wahidiyah, yakni lilah-bilah tadi. Dalam menerapkan ini memang sulit, tetapi perlu latihan dan mujahadah dengan tekun dan berusaha semaksimal mungkin supaya kesadaran kita sempurna. Makanya ya Bu Yayat menganjurkan usbunya satu minggu sekali itu harus konsisten, harus continue supaya kalian itu dalam hati selalu ingat menerapkan lilah-bilah tadi ya. Jangan bilang ibu bawel ataupun apa ya, karena kita harus tidak menuruti hawa nafsu tadi. Maunya memang main ke sana kemari, tapi nanti juga ada waktunya main ya. Kalau kita belum bisa menerapkan ajaran wahidiyah dengan sempurna, yang perlu kita lakukan adalah dengan berusaha secara lahiriah. Contohnya dengan menuntut ilmu dan mengamalkan bimbingan langsung Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an pada kesempatan
pada kesempatan maupun ilmu-ilmu yang kita pelajari melalui buku-buku yang kita baca. Di samping berusaha secara lahiriah juga, secara batiniah juga kita usahakan, yaitu dengan mengadakan mujahadah dalam setiap kesempatan. Yaumiyahnya suka dilaksanakan gak ini anak-anak? Yaumiyahnya? Belum? Oh, nanti diusahakan yaumiyahnya ya, diusahakan juga. Bersama ikutin aja sama orang tua kalian, sama mama kalian ya. Bersama-sama mengerjakannya ya. Nah, begitu ya. Diusahakan senantiasa berhubungan langsung kepada beliau Rasulullah SAW dengan memperbanyak apa? Nidanya seperti gimana coba? Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ibu-ibu dan kanak-kanak yang kami hormati, yang terakhir, marilah kita mengadakan permohonan ampun. Ampun yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam atas dosa-dosa kita yang telah bertahun-tahun dalam beribadahannya kita dasari bin nafsi. Al-Fatihah. Ya Syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad alamtu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa yadaruda kuntu syamsun halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawus salamullah alaika rabbini biidnillah wa anzur ilayya sayyidi binadrum musilatil hadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhal ghawus ya sayyidi ya ayyuhal ghawus ya sayyidi ya ayyuhal ghawus. Al-Fatihah. Demikian tadi yang dapat kami sampaikan. Segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wa bina rasuli sallallahu alaihi wasallam. Asyafa'ah wa tarbiyah. Wa minal gaisi hada zaman an-nadrah wal barakah wal karomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.